Advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara terkait sidang gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana usai persidangan pihak dari Reza Gladys mengatakan bahwa gugatan yang diajukan pihak Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid adalah modus. Berikut komentar pedas Dr. Togar Situmorang terkait pernyataan pihak Reza Gladys tersebut. Simak sebagai berikut. Sidang Nikita Mirzani, gugatan Wan Prestasi yang 200 miliar terhadap RG ini. Gimana nih Abang melihat ini Bang? Secara ke sidang hari ini Bang. Apanya yang harus dilihat? Gugatan Wan Prestasinya? Yes. Atau tuntutan 100 miliarnya? Nah, kita lihat dari satu dulu, gugatan ini dulu Bang. Kalau gugatan Wan Prestasi itu adalah hak seseorang. Yes. Apabila dia merasa dirugikan akibat adanya satu perjanjian ataupun perikatan di mana mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Dan untuk melakukan satu gugatan Wan Prestasi, untuk timbulnya satu kelalaian daripada orang yang memang sudah mengikatkan diri para pihak untuk adanya satu perikatan ataupun perjanjian, itu wajib dibuat somasi awal, baik somasi 1 dan somasi kedua. Yes. Apabila tidak terpenuhi atau lalai akibat menjawab somasi tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan bisa memasukkan gugatan Wan Prestasi. Itu hakikat hukum Wan Prestasi. Artinya para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian ataupun perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau sidangnya Bang gimana Bang sidangnya? Kenapa? Sidangnya kan hari ini dihadiri sama baik Nikmir sama Reza Gladys nih Bang. Gimana Bang? Kalau terkait sidang Yes. yang ada hari ini, yaitu dari pihak Nikita Mirzani memasukkan gugatan Wan Prestasi, itu tadi saya bilang, hak dari seseorang yang bernama Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya memasukkan gugatan Wan Prestasi. Tapi kalau emang tidak harus dia hadiri Nikita Mirzani atau gimana Bang? Kalau sidang awal biasanya itu hanya para pihak menunjukkan legalitas. Dalam hal ini para pengacara ataupun kuasa hukum di depan persidangan menunjukkan legalitas mereka masing-masing. Legalitasnya Bang. Misalnya pengacara Nikita Mirzani memperlihatkan surat kuasa resminya yang sudah dilejes sama pihak pengadilan. Dalam hal ini Jakarta Selatan. Dan yang kedua, si pihak kuasa hukum harus menunjukkan di depan pengadilan itu satu berita acara sumpah dan kartu tanda advokat. Itu hakikatnya sidang pertama hari ini. Hanya menunjukkan legalitas. Oh, jadi emang nggak wajib datang Bang? Tidak wajib prinsipal. Setelah itu, pihak hakim menentukan adanya mediasi awal. Di mediasi awal, para pihak nanti menentukan siapa hakim mediatornya. Nah, kalau memang sudah disepakati, ditentukan hari, tanggal, dan jam dengan hakim mediator yang telah ditunjuk resmi secara sah di depan persidangan. Boleh para pihak hadir atau tidak hadir si prinsipalnya boleh. Tetapi kalau lihat dari peraturan Mahkamah Agung, wajib prinsipal hadir. Prinsipal. Kalau yang tergugatnya nggak wajib hadir gitu Bang? Kalau pihak RG-nya Bang tergugat, itu tadi tergantung daripada keinginan dari pihak tergugat. Tapi kalau penggugat, karena dia yang mendalilkan, dia yang memerlukan, dia yang harus membuktikan, wajib kiranya prinsipal hadir. Gitu Bang berarti ya. Dalam hal ini Nikita Mirzani wajib dihadirkan. Wajib dihadirkan? Ya, tapi karena dia dalam tahanan Polda Metro, mungkin ada kesulitan, akhirnya menggunakan streaming ataupun
video call ya, atau Zoom. namanya Zoom. Ya lewat Zoom yang biasa waktu itu Yes. kemarin juga yang Isa juga Bang yang dia lewat Zoom berarti. Ya. Berarti nggak harus hadir secara utuh gitu Tidak. Bang. Tapi sebaiknya sebaiknya aja tuh. Sebaiknya hadir di muka persidangan. Bang ini kan makin memanas nih Bang nih, tentang atau gugatan 100 miliarnya Nikmir nih Bang. Terus katanya dari pihak sebelah bilang ini adalah modus nih Bang. Kata pengacara pihak sebelah Bang. Gimana Bang mau menanggapinya Bang? Jadi tadi kalau terkait Wan Prestasi itu harus ada jelas terkait gugatan pokok. Gugatan pokok itu berupa materi ataupun kerugian apa yang dialami oleh si pihak penggugat. Kalau dibilang 100 miliar, wajib dibuktikan kerugian apa dari perjanjian yang sudah dibuat dalam perikatan ataupun perjanjian tertulis ataupun secara lisan, ada nilai sejumlah 100 miliar. Apabila tidak, ini dianggap obskur atau tidak memenuhi daripada sesuai materi yang diperjanjikan, yang diikat dalam suatu perikatan. Karena harus bentuk baku 100 miliar itu. Beda kalau perbuatan melawan hukum. Itu bisa. Nah, tapi kalau Wan Prestasi itu adalah kerugian materi resmi yang ada di dalam perikatan dan perjanjian plus ganti rugi ataupun bunga. Bunga pun harus mengikuti peraturan 1 tahunnya 6%. Diakumulasikanlah itu semua. Bang, tapi ini kan dari berita ya Bang yang diberitakan katanya gugatan Wan Prestasi ini merupakan modus karena katanya apabila ada gugatan perdata maka pidananya akan berhenti. Begitu Bang, gimana Bang? Jadi kalau katanya ada orang menganggap gugatan Nikita Mirzani satu modus, berarti orang itu tidak mengerti hukum. Karena hukum itu adalah hak seseorang mengajukan suatu gugatan. Kalau memang haknya dilanggar atau merasa kerugian, wajib dia melakukan gugatan. Jadi kalau ada bilang ini modus, berarti orang itu yang modus. Ya, karena kenapa? Gugatan perdata itu diatur di Perma 1 tahun 1956. Di Perma 1 1956 itu, apabila di dalamnya ada satu kesengketa kepemilikan, sengketa daripada hak milik, wajib orang yang merasa dirugikan ajukan gugatan Wan Prestasi. Jadi bukan masalah modus, ini Perma, ini aturan hukum. Jadi orang yang bilang modus tidak ngerti hukum itu. Tapi bukannya apabila ada perdata maka pidananya berhenti. Jadi kalau di Perma 1 tahun 1956 dinyatakan kalau memang ada sengketa yang diduga adanya keperdataan, maka ditunda dulu yang pidana. Nah, nanti bisa dilihat dari pihak polisi bertanya kepada pihak hakim ataupun majelis persidangan, apakah materi persidangan itu ada kaitannya dengan pidana atau tidak sama sekali. Tapi kalau ada, maka otomatis pidananya berhenti atau ditunda. Itu aturan. Aturannya Bang berarti. Ya, Perma 1 1956. Bang, berarti langkah yang dilakukan oleh Nikmir atau melalui Fahmi Bahmid lah ya, udah benar Bang dengan melakukan Wan Prestasi ini Bang atau gimana Bang? Gugatan yang tadi saya bilang, gugatan Wan Prestasi itu kan hak dari seorang warga negara. Nah, tergantung nanti Wan Prestasi yang dimaksud, satu, penggugat otomatis. Kedua, tergugat. Tergugat ada berapa orang? Ada 1 kah? Ada 2 kah? Ada 3 kah? Itu yang akan nanti di materinya yang akan diperiksa. Antara penggugat dengan tergugat. Bukan dengan turut tergugat. Turut tergugat itu sifatnya pasif. Bukan masuk di dalam satu gugatan pokok. Jadi kan kalau saya dengar kan ada turut tergugat. Itu turut tergugat Bang. Ya, turut tergugat dari pihak kepolisian atau kejaksaan. Ya, itu kan Bang. katanya. Kepolisian dan kejaksaan itu sifatnya pasif. Oh, berarti nggak bisa Bang? Bukan nggak bisa, pasif. Pasif itu bisa datang, bisa enggak. Bisa masuk, bisa enggak. Katanya bilang tergugat, jadi 100 miliarnya nanti yang bayar kejaksaan, 50 miliarnya. Kembali lagi tadi saya bilang, kalau memang ada perkataan nanti jaksa tanggung renteng segala, itu orang nggak ngerti hukum. Wan Prestasi adalah para pihak, tergugat dengan penggugat. Turut tergugat pasif.
Paham ya? Paham, harus dipahami lagi Bang. Harus dipahami lagi. Wan prestasi ada ikatan berupa perikatan dan perjanjian. Di dalam gugatan ada namanya penggugat dan tergugat. Tergugat ada tergugat 1, tergugat 2, atau para tergugat namanya. Tapi kalau turut tergugat itu pasif. Tidak ada kepentingan dan tidak ada kewajiban. Katakan menang, tidak ada kewajiban untuk membayar ataupun tanggung renteng, tidak ada. Tidak ada Bang berarti? Tidak ada. Oh, jadi yang harus membayar itu sesuai dengan itu ya Kalau Nikita Mirzani minta 100 miliar asal ada bukti ya. Ada bukti ya? Ya ada bukti ya. Itu yang tergugat 1 atau tergugat 2 atau para tergugat wajib membayar. Kalau ada bukti. Karena di sini yang namanya keperdataan kekuatan data. Dan hakim sifatnya pasif. Beda dengan hakim pidana. Hakim pidana aktif. Hakim perdata pasif. Makanya pihak Nikita Mirzani yang menggugat wajib, sekali lagi, wajib mempersiapkan dalil-dalil untuk pembuktian. Harus dalilnya harus kuat Bang. Harus kuat data. Data. Kalau 100 miliar, dia bisa buktikan ada nilai 100 miliar yang dirugikan oleh tergugat. Bukan turut tergugat. Saya atau orang awam 100 miliar itu imateri atau materi atau harus real gitu Bang? Kalau 100 miliar yang ada dalam ikatan perjanjian, itulah uang prestasi. Tapi kalau pakai materi, itu beda. Di luar konteks uang prestasi, ada dampak ataupun akibat. Itu namanya materi. Bang, kalau Abang melihat nih gimana sih Bang kasusnya? Sepertinya kasihan sekali NM Bang yang mulai apalagi akan mau habis masa tahanannya Bang, terus ada gini gimana Bang? Jadi kalau kita lihat, kita kan namanya hukum tidak bisa berandai-andai. Oh iya benar Bang, gimana? Ya, kita tidak bisa memprediksi. Saya adalah dokter hukum, bukan paranormal, bukan tarot. Bukan juga netizen yang tidak ngerti hukum. Kita orang praktisi hukum hanya bisa berdasarkan basic hukum. Kalau hukum itu perpanjangan 30 ke depan, artinya kan tanggal 2 Juni. Ya, kita tunggu aja tanggal 2 Juni. Karena ini masih domainnya antara pihak kepolisian dan kejaksaan. Apakah pihak kejaksaan mampu menganggap apa yang sudah diserahkan oleh pihak kepolisian menjadi P21? Itu aja. Bang, tapi ada yang bilang nih Bang, kalau masa tahan itu sampai 120 hari atau gimana Bang? Benar nggak sih Bang? Gimana Bang? 20, 40, dan 30. Baru berarti 90. Tadi sampai harus sampai 120 hari. Jadi itu kalau sampai di pengadilan. Oh, kalau sampai pengadilan. Oh, Ini kan dikejari. belum. Oh. Ini kan baru 2 institusi. Kepolisian dan kejaksaan. Oke. Nanti pengadilan tambah lagi 30. Hakim harus memutuskan persidangan itu dalam tempo 30 hari. Jadi 120 hari. Apabila selama 120 hari hakim tidak bisa memutuskan, ini kita juga bisa bebas. Demi hukum. Oh begitu Bang. Ya. Jadi hakim itu ada tenggat waktunya berarti? 30. 30. Karena sudah dipakai semua sama pihak penyidik. 20, 40, 30. 20 pertama perpanjangan pihak penyidik. 40 kedua perpanjangan melalui kejaksaan. 30 ketiga perpanjangan melalui hakim, melalui pengadilan negeri, ketua pengadilan. Nah nanti setelah persidangan masuk 30 hari hakim yang memimpin wajib memutuskan bersalah atau tidak. Kita tunggu aja lah sampai tanggal 2 Juni ya. 2 Juni. 2 Juni. 2 Juni di Bang Mati ini. Jadi ibaratnya menghitung hari kalau ada lagu. Menghitung hari ya. Ya menghitung hari khusus buat Nikita Mirzani. Dan juga kejaksaan Bang. Dan kejaksaan. Wah ini representatif. Bola panas di kejaksaan. Bola panas sekarang di kejaksaan. Pintar juga itu Polda Metro. Polda Metro lemparnya ke kejaksaan. Jadi dibuat tersangka di Polda Metro, tapi yang bekerja keras nanti jaksa. Mampu nggak jaksa P21 membuktikan? Berarti kan harus dibebas kalau tidak. Kalau P21 tidak terpenuhi, tanggal 2 Juni. 2 Juni ya. Nggak boleh lewat 00, nggak boleh lewat. Selesai, harus keluar. Harus. Fahmi akan jemput di kita keluar dari Polda Metro. Udah harus masa penahanan. Kan 20, 40, 30. 30 terakhirnya tanggal 2 Juni. Gitu. Tapi pihak sana bilang 2 alat bukti udah cukup atau ini. Tapi ya 2 alat bukti kan terkait sah atau tidaknya satu tersangka.
Dibuktikan nanti. Makanya mampu nggak jaksa menganggap bukti yang dimajukan oleh pelapor itu menjadi alat bukti yang sah. Sementara di sisi lain, kan Nikita Mirzani melalui pengacaranya melaporkan juga terkait alat bukti, dianggap nggak sah. Inilah supremasi hukum. Ya, marwah hukum Bang dia dipertaruhkan antara luar biasa ini. Ini antara netizen juga mulai bertanya, gimana 2 Juni nih, gimana 2 Ini Juni? agak lain ini. Ini agak lain ini. Kasus ini agak lain. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Berarti ya harus siap-siap lah Bang ya. Yes. Harus P21. Harus P21 kalau memang tidak mau malu muka. Tapi kalau mau malu muka ya terima padanya. Bang, berarti sekali lagi menegaskan bahwa pihak sana bilang bahwa ini modus, berarti bukan Bang, atau gimana Bang? Kalau ada bilang modus, itu salah besar. Karena ada aturan hukum yang mengaturnya. Perma 1 1956. Tapi kasus ini dipaksakan nggak sih Bang? Kalau kasus dipaksakan atau tidak, itu adalah diskresi pihak kepolisian. Oke Bang. Karena kepolisian menentukan seorang tersangka itu wajib memenuhi 2 alat bukti. Masalah sah atau tidak diuji nanti di pengadilan melalui jaksa. Mampu nggak jaksa untuk menyusun suatu dakwaan sehingga bisa sampai di persidangan. Kalau tersangka kan polisi urusannya. Itu enaknya polisi. Nah pahitnya jaksa nih, berat jaksa. Nuntut orang lo jaksa lo. Wih serem. Serem Bang ya berarti ya? Serem. Harus siap ini Bang berarti ya? Harus benar-benar fix gitu Bang? Fix, harus benar-benar pihak kejaksaan. Mampu nggak? Kalau yang gelar perkara khusus katanya minta gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara khusus kan itu bisa-bisa saja karena masih di kepolisian kan. Cuman kalau dalam hal ini sudah tersangka, bukan lagi gelar perkara khusus lah. Kalau memang mampu pra-peradilan. Oh, berarti salah dong dari bilang katanya minta gelar perkara khusus. Kan sudah tersangka. Dan udah 20, 40, 30. Kok baru gelar khusus sekarang? Sebelumnya dong. Bang, berarti dan di aturan KUHP tidak ada seperti itu. Tidak ada Bang ya? Ya. Dan tidak bisa harus mengintimidasi harus P21 nggak bisa juga ya, Bang. Nggak juga. Itu kewenangan dari kejaksaan ya Bang? Kejaksaan yang punya kewenangan berdasarkan bukti, saksi, dan juga berita acara yang ada di kepolisian. Bang, nih satu lagi yang menarik Bang. Katanya kan ada 2 orang lagi ya, TSK. Tapi kalau ini kalau P21, nanti orang 2 ini gimana Bang? Apa gimana Bang? Itu nanti lihat di persidangan. Oh. Apakah betul orang itu terikat atau tidak? Karena kadang-kadang kan nanti di dalam persidangan fakta-fakta kan muncul. Dan hakim memerintahkan jaksa untuk panggil orang itu atau tidak. Atau berkasnya nanti di split. Setelah ini ingkrah, itu muncul lagi yang baru. Gitu ya Bang? Ya. Oke, siap. Oke, pesan terakhir Bang untuk para netizen atau para ini Bang. Pesan saya adalah seseorang melakukan satu gugatan itu adalah hak warga negara. Yang kedua, semua proses hukum wajib kita hormati. Baik institusi kepolisian maupun pihak kejaksaan. Kita tunggu saja proses hukum itu. Karena ada aturan hukum yang berlaku yang tidak boleh dilanggar. Apalagi saat sekarang informasi keterbukaan luar biasa. Jadi saya yakin aparat juga nggak berani main-main. Saya advokat Dr. Toga Situmorang. Dan saya dokter kandidat dari Situmorang SHM HCRA. Selalu percaya kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys.